Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Adinda Saatnyaswari dengan NIM 25130810116 dari kelas 1A Kimia Murni. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait LKM ketiga dari penugasan agama Hindu. Baik, pertanyaan yang pertama, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Dalam kepercayaan agama Hindu, manusia pertama adalah Syawambu Manu dan istrinya Satarupa. Mereka diciptakan oleh Dewa Brahma untuk mengisi bumi setelah terjadinya air bah besar. Manu dianggap sebagai leluhur pertama umat manusia dan para keturunannya dikenal sebagai Manawa, yang berarti keturunan Manu. Dalam kitab Matsya Purana, diceritakan bahwa Manu diselamatkan dari banjir besar oleh Dewa Wisnu yang menjelma sebagai seekor ikan atau matsya. Ikan tersebut memperingatkan Manu tentang datangnya banjir dan memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera. Manu pun membawa 7 resi yang disebut dengan Saptaresi, benih-benih tumbuhan, dan sepasang hewan dari setiap spesies ke dalam bahtera tersebut. Hingga ketika banjir datang, ikan matsya menarik bahtera itu ke puncak gunung Himalaya dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Kemudian setelah akhirnya banjir surut, Manu bersama para resi memulai kembali kehidupan di bumi. Selanjutnya, apakah dasar keyakinan agama Hindu? Pada dasarnya, keyakinan utama dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Panca berarti 5 dan Srada berarti keyakinan. Bisa disimpulkan bahwa Pancasrada merupakan 5 keyakinan dasar agama Hindu. Kelimanya ini merupakan pilar fundamental yang menjadi pedoman bagi para umat Hindu dalam menjalani kehidupannya. Bagian-bagian dari Pancasrada, yakni yang pertama ada Brahman. Brahman merupakan suatu keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam agama Hindu, Brahman itu merupakan suatu realitas tertinggi yang merupakan sumber dari segala sumber yang melingkupi dan meresapi seluruh alam semesta. Lalu yang kedua itu Atman. Atman merupakan keyakinan yang mengajarkan kita bahwa di dalam setiap makhluk hidup itu terdapat Atman, yakni jiwa atau percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wasa. Lalu yang ketiga ada Karma Pala. Karma Pala merupakan keyakinan tentang hukum sebab akibat. Karma itu berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan pala berarti hasil. Jadi karma pala dapat diartikan sebagai hasil dari perbuatan. Karena setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun buruk, akan menghasilkan konsekuensi yang harus diterima oleh pelakunya. Yang keempat ada Punarbawa atau samsara. Punarbawa adalah suatu keyakinan akan adanya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Jiwa atau Atman akan terlahir kembali ke dunia dalam bentuk kehidupan yang baru baik sebagai manusia, hewan, atau makhluk lainnya, sampai ia mencapai kesempurnaan. Lalu, yang terakhir itu moksa. Moksa dikatakan sebagai tujuan akhir atau tujuan tertinggi dalam agama Hindu, di mana pada keyakinan ini diyakini bahwa akan ada pembebasan abadi bagi Atman dan merupakan keadaan di mana Atman dapat bersatu kembali dengan Brahman. Lalu selanjutnya, apa saja sumber penyakit pada tubuh manusia yang ditinjau dari agama Hindu? Dalam ajaran Hindu, sumber penyakit pada tubuh manusia tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dilihat dari aspek non-fisik yang lebih dalam. Hal ini meliputi seperti pikiran, karma, dan ketidakseimbangan energi. Konsep ini sangat berkaitan dengan filosofi dasar Hindu seperti karma, triguna, dan trihitakarana. Secara garis besar, sumber penyakit menurut pandangan Hindu dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin utama. Di antara yang pertama itu karma. Karma merupakan penyakit yang diderita oleh seseorang, bisa jadi merupakan hasil dari perbuatan atau karma buruknya yang dilakukan pada saat kehidupan saat ini, bahkan di kehidupan yang sebelumnya.
Ada pula beberapa contoh yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit atas sebab karmanya atau perbuatan negatif seperti menyakiti makhluk lain, berbohong, mencuri, atau melakukan tindakan yang tidak etis. Lalu selanjutnya ada triguna. Dalam triguna ini, yang pertama itu ada sifat rajas atau sifat aktif. Ini mendominasi dari sifat yang mampu menyebabkan stres, kecemasan, dan kegelisahan, yang tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua ada tamas atau sifat pasif, yakni kelebihan dalam sifat ini dapat menimbulkan depresi, kelesuan, hingga penyakit kronis. Lalu yang terakhir itu ada satwa atau sifat keseimbangan. Sifat keseimbangan ketiga guna ini dapat dilalui dengan melakukan gaya hidup sehat dan keselarasan batin itu yang sangat penting. Lalu yang terakhir itu ada tritekarana. Ketika dalam salah satu hubungan terganggu, misalnya dengan merusak lingkungan atau menyakiti sesama, maka hal itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang berujung pada penderitaan atau penyakit baik secara individu maupun kolektif. Misalnya akan terjadi wabah penyakit secara besar-besaran. Lalu yang terakhir, apa saja pengobatan atau usada dalam sastra Hindu untuk menghadapi penyakit yang menyerang tubuh manusia. Dalam sastra Hindu, khususnya di dalam tradisi agama Hindu di Bali, dikenal suatu ilmu pengobatan tradisional yang disebut dengan usada. Usada berasal dari bahasa Sanskerta, yakni ausadi, yang berarti obat atau penyembuhan. Ilmu ini merupakan bagian dari warisan sastra suci Hindu, terutama yang berakar dari sistem pengobatan Yajurveda atau ilmu kesehatan Hindu kuno, serta terpengaruh oleh kearifan lokal di Bali. Dalam pengobatan atau usada ini memiliki 3 bagian pendekatan utama yang saling terhubung. Yang pertama itu pengobatan fisik atau raga usada. Raga usada merupakan pendekatan yang paling dikenal, yakni menggunakan ramuan dari bahan-bahan alami. Dan sastra usada memuat resep-resep obat dari tumbuh-tumbuhan atau herbal, hewan, dan mineral yang diracik menjadi obat minum, boreh atau obat luar, pil, maupun salep. Lalu yang kedua itu pengobatan secara spiritual atau jiwa usada. Usada ini meyakini bahwa banyak penyakit disebabkan oleh gangguan spiritual seperti serangan energi negatif, buta kala, atau karma buruk. Maka dari itu, pengobatan jenis ini melibatkan doa dan mantra, di mana melalui pembacaan mantra atau doa diyakini dapat menghilangkan energi negatif dan tubuh pasien disucikan. Lalu yang kedua itu dengan melakukan ritual keagamaan. Upacara khususnya untuk menghilangkan penyakit ini seperti melakukan yadnya untuk memohon suatu perlindungan dari dewa atau ide yang dewasa atau menenangkan roh-roh jahat. Lalu yang terakhir itu dengan bermeditasi atau beryoga. Nah, pada praktik ini akan membantu menyeimbangkan pikiran dan energi dalam tubuh yang secara langsung dapat memengaruhi kesehatan fisik. Lalu yang terakhir itu pengobatan mental atau mana usada. Usada ini mengakui peran penting pikiran dalam proses penyembuhan, di mana penyakit yang bersumber dari pikiran seperti stres, depresi, atau kecemasan dapat ditangani dengan satu itu melakukan nasihat spiritual. Seorang penyembuh atau balian akan memberikan nasihat kepada pasiennya untuk merenungkan kesalahan, mengendalikan emosi, dan mempraktikkan dharma atau kebaikan. Lalu yang kedua itu penguatan keyakinan.
dengan mengarahkan pasien untuk memperkuat keyakinan mereka kepada Tuhan dan hukum karma, hingga pada akhirnya mereka akan dapat menerima dan menghadapi penyakit dengan lapang dada. Dengan kita menggabungkan ketiga pilar tersebut, maka pengobatan atau usada akan mampu untuk mengembalikan atau menyeimbangkan holistik pada setiap individu tersebut. Dan tak hanya menyembuhkan gejala fisik, tetapi hal itu akan membersihkan akar-akar penyakit yang bersifat spiritual dan mental. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.